Anime ini bercerita tentang dunia para penyihir, di mana kekuatan dan masa depan seorang penyihir telah ditentukan sejak lahir dari tanda 4 simbol yang mengklasifikasikan bakat manusia pada sihir. Merasa tanda sihirnya tidak cocok dalam pertempuran, seorang sage terkuat pada masanya, memutuskan untuk bereinkarnasi ribuan tahun ke masa depan. Yah, hampir mirip seperti kisah Mao Gakuin lah, kalau kalian sudah pernah nonton. Ia terlahir kembali dengan nama Matthias Hildesheimer, putra ketiga dari keluarga bangsawan. Ia mendapatkan tanda pertempuran jarak dekat yang selalu diinginkannya. Sayangnya, di masa ini pengetahuan manusia tentang sihir dan seni berpedang telah menurun secara drastis. Bahkan mantra paling dasar pun telah dilupakan. Tanda miliknya yang dulu dianggap paling kuat, sekarang justru dianggap yang terburuk. Menginjak usia 12 tahun, ilmu pedang Matthias yang tak tertandingi membawanya ke Akademi Kerajaan Kedua. Aksinya yang luar biasa, menarik perhatian orang-orang di akademi. Namun, Matthias mencium ada tanda-tanda kegelapan di sekitarnya. Seperti apa kisahnya, langsung saja kita bahas. Sebelum itu, Animen mohon dukungan kepada teman-teman semua untuk like dan subscribe video ini ya. Karena ini berguna untuk kelangsungan hidup Animen ke depannya. Salah. Untuk kelangsungan channel ini ke depannya. Anime dimulai dengan diperlihatkannya pertarungan seorang penyihir terkuat pada masanya bernama Gaius, melawan seekor naga. Namun, naga itu dapat dengan mudah ia kalahkan. Dijelaskan, ada 4 lambang sihir yang menentukan bakat masing-masing penggunanya. Namun lambang sihir tercipta secara alami sejak lahir dan tidak bisa diubah. Akhirnya, untuk mendapatkan lambang sihir keempat yang diinginkannya, ia bereinkarnasi ribuan tahun ke masa depan. Scene beralih ke masa sekarang, di mana ada seorang anak dan bapaknya sedang mengendarai kereta kuda menuju kerajaan. Yah, dia adalah si penyihir hebat Gaius yang telah bereinkarnasi dan lahir kembali dengan nama Matthias Hildesheimer. Sesuai keinginannya, ia mendapatkan lambang petarung. Di perjalanan, tiba-tiba Matthias merasakan aura monster yang mendekat. Bapaknya sempat tidak percaya, namun ia syok ketika monster besar itu muncul di depannya. Matthias melompat ke arah monster dan, pembasmian selesai. Ucapnya. Ini adalah hari di mana Matthias akan mendaftar ke sebuah akademi sihir yang ada di kerajaan. Di perjalanan, ia mendengar suara seorang wanita yang memohon untuk dibuatkan pedang sihir yang akan dipakai saat ujian masuk akademi. Namun pembuat pedang sihir itu berkata, mustahil membuatnya dalam waktu yang singkat. Lalu Matthias menawarkan diri kalau ia bisa melakukannya. Saat pembuat pedang sihir itu melihat lambang sihir yang dimiliki Matthias, wah, lambang gagal ya. Itu justru lebih mustahil, ucapnya. Sambil menunggu pedangnya, wanita tadi memperkenalkan dirinya. Ia bernama Alma Lepsius. Singkat cerita, pedang yang hendak ditambahkan sihir datang, dibawa oleh seorang wanita bernama Luri Abendroth. Matthias meminta batu sihir yang dimiliki Alma untuk ditambahkan ke dalam pedang tersebut. Dan dalam hitungan detik, Matthias berhasil melakukannya. Jelas saja hal itu membuat Alma dan Luri serta pembuat senjata kaget. Karena masa sekarang sudah tidak ada yang bisa melakukannya. Keesokan harinya, tes untuk masuk akademi akhirnya dimulai. Dimulai dari Luri, ia bertarung dengan pengujinya. Tanpa diduga sama sekali, Luri berhasil mematahkan pedang lawannya menggunakan pedang yang sudah diberi sihir oleh Matthias. Hingga tiba giliran Matthias. Ia diuji langsung oleh Komandan Ksatria Sihir, karena kabar tentang kehebatannya dalam membuat pedang sihir dalam sekejap telah terdengar di seluruh kota. Yah, seperti yang sudah diduga, Matthias berhasil membuat malu komandan tersebut dengan mengalahkannya. Tentu saja ini menjadi berita yang menghebohkan. Selanjutnya adalah ujian menembak target dengan sihir api. Matthias melihat Luri yang melafalkan sihir sebelum mengeluarkannya. Dan bagi Matthias, itu adalah sebuah kekeliruan. Meskipun Luri berhasil melakukannya, namun dalam pertarungan yang sebenarnya, itu sangat rentan untuk diserang. Saat tiba gilirannya, Matthias menyadari lambang sihirnya tidak bisa untuk musuh jarak jauh. Dan lagi-lagi, ia diremehkan sebagai lambang gagal. Namun, dengan teknik sihirnya yang hebat, Matthias berhasil mengenai seluruh target, sekaligus menghancurkan tempat ujiannya. Lagi-lagi, dia membuat heboh seluruh kota. Akhirnya, upacara penyambutan siswa baru pun digelar.
Para siswa disambut langsung oleh kepala akademi bernama Edward. Sebelum acara ditutup, Edward memanggil Matthias untuk menemuinya di kantor. Di kantornya, ternyata bukan memarahi Matthias, Edward malah meminta Matthias untuk mengajari seluruh ksatria sihir melakukan sihir tanpa rapalan seperti yang dia lakukan. Tanpa pikir panjang, Matthias menerima permintaan Edward tersebut. Namun Edward menjelaskan, Akademi 2 terpaksa mengikuti kurikulum pelajaran dari Akademi 1 yang berisi siswa-siswa hebat. Di Akademi 1, hanya sihir dengan rapalan yang dianggap. Lalu Matthias menanyakan bagaimana cara agar sihir tanpa rapalan bisa dianggap di kerajaan? Ikut kompetisi antar akademi dan menunjukkan kekuatan sihir tanpa rapalan. Jawab Edward. Singkat cerita, Matthias mulai melatih para siswa untuk melakukan sihir tanpa rapalan. Ia langsung mendemonstrasikan kemampuan sihirnya. Lantas siswa yang lain juga mulai melakukannya, termasuk Alma dan Luri. Keesokannya, kompetisi antara Akademi 1 dan 2 dimulai. Matthias menjadi utusan dari Akademi 2. Di dalam arena, ia menjadi bahan ejekan karena pemilik lambang gagal berani melawan lambang mulia dari Akademi 1. Kali ini lawannya ada 3 orang. Ia merasakan ada aura iblis dari salah satu lawannya. Pertandingan dimulai, 2 orang diantaranya maju dan menyerang Matthias. Namun, Matthias mengeluarkan sihir pertahanan dan membuat keduanya pingsan. Lantas temannya yang merupakan iblis ini mulai emosi. Matthias mulai menyerangnya, namun ia berhasil menghindar. Kali ini giliran musuhnya menyerang dengan pedang api, namun Matthias berhasil menghancurkan sihirnya dan melukai perutnya. Tiba-tiba, ia berubah ke wujud aslinya. Jelas saja para penonton menjadi panik dan pergi menyelamatkan diri. Iblis ini mengamuk dan menyerang Matthias kembali. Namun, serangannya lagi-lagi tidak bisa mengenai Matthias. Merasa tidak akan bisa menang, iblis ini pun mencoba kabur. Tentu saja hal itu tidak dibiarkan oleh Matthias. Ia kembali menyerang sayap iblis tersebut hingga pedang yang ia gunakan patah. Dan iblis pun berhasil dikalahkan. Matthias heran kenapa iblis bisa menyusup ke Akademi Sihir. Padahal di zamannya, ia sudah membasmi iblis hingga hampir punah. Dan episode 1 pun berakhir sampai di sini. Buat kalian yang penasaran dengan kisah lengkapnya, langsung aja tonton di situs anime kesayangan kalian masing-masing. Judulnya, anime cantumkan di deskripsi ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.